the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmatia. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang dynamic routing. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada pengenalan dynamic routing, teori EIGRP, konfigurasi EIGRP topologi 2 router, konfigurasi EIGRP topologi 3 router, konfigurasi EIGRP topologi 4 router, konfigurasi EIGRP topologi VLAN, teori OSPF, konfigurasi OSPF topologi 2 router, konfigurasi OSPF topologi 3 router, konfigurasi OSPF topologi VLAN, konfigurasi OSPF multi-area, penjelasan autonomous system, konfigurasi BGP topologi 2 router, konfigurasi BGP topologi 3 router. Kita masuk di pengenalan dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Lalu di sini ada jenis area atau jenis berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Contohnya kayak RIP, EIGRP, OSPF, atau IS-IS. Yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi seperti BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya di sini ada dynamic routing berdasarkan cara kerja. Distance vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga, neighbor, untuk menentukan rute terbaik. Itu prinsip dari itu, contohnya RIP dan IGRP. Lalu ada link state. Router membangun path jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Contohnya OSPF dan IS-IS. Hybrid, kombinasi distance vector dan link state. Contohnya EIGRP. Lanjut, di sini ada komponen atau istilah dasar. Neighbor adalah router lain yang bertukar informasi routing. Metrik adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik seperti hop count, bandwidth, and cost atau cost. Lalu ada routing table. Tabel yang berisi daftar jaringan tujuan menuju ke sana. Dan yang terakhir ada algoritma. Proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya Dijkstra dan Bellman-Ford. Selanjutnya di sini ada teori EIGRP. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. EIGRP adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Selanjutnya ada cara kerja EIGRP. Cara kerja EIGRP bekerja dengan bertukar informasi antar router dalam satu autonomous system. Oke, di sini saya punya topologi dengan menggunakan 2 router dan 2 PC. Kita ganti dulu namanya. Ini K1, ini komputer 1. Ini komputer 2.
Kita konfigurasikan dulu. No. Enable conft interface range 0/0 sampai 1. No shoot. Lalu kita masuk pada interface gig 0/0, masukin IP address-nya 15.15.1.255.255.255.252. Lalu interface gig 0/1 IP address 172.27.127.9 255.255.255.248. Kita isi IP komputernya 172.27.127.10 255.248 172.27.127.9. Lanjut kita ke router 2. Interface range 0/0 sampai 2. Shoot. Dua lima lima 240. Lalu interface gig 01. Oke, kita isi dulu IP-nya komputer 2. 172.26.126.18. 255.240. Sorry guys. Maaf ya teman-teman. 172.126.126.17. Oke, lanjut kita akan konfigurasi IGRP-nya. Kita mulai dari router 1 dulu. Kita masukin, kita X dulu. Kita masukin router EIGRP. Di sini autonomousnya ada dari 1 sampai ini. Di sini kita akan pakai autonomousnya 1 aja. Lalu kita ketikkan network 15 ini tangganya. Enter, lalu kita ketikkan IP-nya si komputer 1. 172.127.127.8. Udah. Lanjut ke router 2. Kita exit dulu, lalu router EIGRP 1. Sama ya, autonomousnya kita pakai 1. Lalu ketikkan networknya lagi. Ini neckboard-nya 15.15.15.0. Ini udah up ya neckboard-nya. Ini ada pemberitahuan. Lalu kita ketikkan IP-nya si komputer 2. 72.26.126.16. Lalu kita cek do show IP root.
Di sini ada D. D itu untuk EIGRP ya, teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Kita cek juga di router 1. Do show IP route. Udah ada ya di sini. Oke, kita coba kirim paket. Awal-awal violet, kita coba lagi. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi EIGRP 2 router. Ini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC. Kita masukin dulu IP-nya. Kita masuk pada interface Gignal/2. IP address 22.22.22.1. 255.255.255.252. Lalu lanjut di router 3. Enable configuration terminal. Maaf guys, typo. Lalu kita masuk ke interface 0/0 sampai 2. No shoot. Lalu kita masuk pada interface gig 0/0. IP address 22.22.22.255.255.255.252. Lalu interface gig 0/1. 172.25.125.33. 255.255.255.254. Kita isi IP-nya dulu. B2 25.125.34. Oke, lanjut kita akan konfigurasi EIGRP-nya. Kita masuk pada router 2. Lalu kita ketikkan router EIGRP 1. Ketikkan networknya 22.22.22.0. Lanjut di router 3. Exit dulu, lalu router EIGRP 1. Networknya 22.22.22.0. Udah up ya. Lanjut 172.125.125.32. Kita cek do show IP route. Di sini ada 3 ya. EIGRP-nya yang 15.15.15 via 2221. Lalu ada yang 172.26 dan ada 172.27. Oke, kita coba uji koneksi. Kita delete dulu ininya. Violet awal-awal, coba lagi. Successful ya. Begitu ya untuk konfigurasi 3 router EIGRP. Oke, di sini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC. Kita konfigurasi di router 3. Kita masuk pada interface gig 0/2, masukin IP address-nya 33.33.33.1. 255.255.255.252. Lanjut kita ke router 4.
Kita masuk pada interface gig0/0, masukin IP address-nya 33.255.255.255.255.252. Lalu interface gig0/1, IP address 172.255.255.255.248. Dah, kita isi IP-nya PC komputer 4. Dah, lanjut kita akan konfigurasi EIGRP-nya. Kita masuk pada router 3. Lalu kita ketik router EIGRP 1. Masukin networknya 33.33.33.0. Ke router 4, router EIGRP 1. Lalu masukin networknya 33.33.33.0. Udah up ya. Lalu 172.28.128.0. Oke, sekarang kita mau uji koneksinya. Coba kirim paket dari komputer 3 ke komputer 4. Failed. Coba lagi. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi topologi 4 router EIGRP. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menambahkan VLAN. Kita konfigurasi dulu di switch 0. Di switch-nya kita terangkan. Kita masuk pada interface FA01, lalu kita terangkan. Lanjut, kita bikin VLAN dulu di switch. Name VLAN 70. Lalu interface rank FA0/2. Switchboard akses VLAN 70. VLAN 80. Name VLAN 80. Interface FA0/3. Switchboard akses VLAN 80. Lanjut, kita bikin subinterface-nya di router. Gig0/2.70 encapsulation.1q70. Address-nya 77.77.77.1 5248. IP DHCP pool VLAN 70. Networknya 77
0. Lalu defaultnya 77.77.1, DNS-nya 888. Lanjut ke pilihan 80. Oke, kita coba cek di PC-nya apakah IP-nya udah ada apa belum. Udah ada ya. Lanjut, pilihan 80. Udah ada. Kita coba uji koneksi dengan kirim paket. Komputer 5 ke komputer 4. Sukses. Komputer 6 ke komputer 4. Begitu ya untuk konfigurasi topologi EIGRP VLAN. Selanjutnya di sini ada teori OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, menghitung route terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First. Lanjut, di sini ada OSPF, tipe protokolnya Link State, algoritma Dijkstra, SPF algorithm. Routing metric adalah cost berdasarkan bandwidth. Open standard tidak hanya untuk router Cisco. Konvergensi cepat mendeteksi perubahan jaringan. PLSM atau CIDR support mendukung subnet mask variabel. Autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Selanjutnya di sini saya punya topologi 2 router dan 2 PC. Pertama-tama kita konfigurasi dulu di di router. Enable conft interface range 0/1 sampai 1. Shutdown. Lalu kita masuk pada interface gig 0/0, masukin IP-nya 10.10.10.1 255.255.255.252. Interface gig 0/1. Interface gig 0/1. IP address 100.100.1 255.248. Lanjut konfigurasi di router 2. Enable conft interface range gig 0/0 sampai 2. Masuk pada interface 0/0.
Lalu masukin IP address 255.255.255.252. Lalu kita masuk pada interface dignal/1, address 120, 120, 122, 1, 255, 255, 255, 248. Jangan lupa kita isi IP PC-nya. Status 2 255, 255, 248. 100, 100, 101. Isi IP sebelahnya juga. 120, 120, 122. 255, 255, 248. 120, 120, 121. Oke, lanjut kita akan coba konfigurasi OSPF-nya. Kita masuk pada router 1. Lalu di sini kita ketikkan perintah, kita isi dulu. Kita ketikkan perintah router OSPF, lalu tanda tanya. Di sini ada proses ID-nya, 1 sampai ini proses ID-nya. Di sini untuk proses ID-nya saya akan pakai 12. Lalu enter. Lalu kita masukin network-nya. Berarti network-nya si ini yang 1010 ini. 10 10 10.0. Lalu kita ketikkan tanda tanya lagi. Di sini ada yang namanya wildcard bit. Di sini wildcard bit ini adalah mencarinya kita dengan subnet bus ini dikurangi 255, 255, 255, 255, 255. Nah, kita kasih contoh dulu di sini. Ini tuh subnet busnya router 1. 255, 255, sorry kebanyakan, 255, 255, 255, 252. Lalu nanti dikurangi 255, 255, 255, 255. Nah, karena nanti hasilnya tuh kan 255 dikurangi 255 sama dengan 0. Lalu 255 dikurangi 255 0 juga. 255 dikurangi 255 0 juga. Nah, sekarang 255 dikurangi 252 itu sama dengan 3. Nah, ini untuk wildcard mask-nya router 1 atau IP-nya 10.10.10/30 ini. Oke, kita masukin 0, 0, 0, 3. Terus kita tanda tanya lagi. Di sini ada yang namanya area set the OSPF area ID. Nah, di sini kita akan pakai areanya area 0. Area 0, lalu enter. Lalu kita masukin juga networknya si router 1 antar komputer ini. 100, 100, 0, 1, 2, 3. Ini wildcard-nya 7. Area 0. Lalu enter. Lanjut kita ke router 2. Lakuin hal yang sama juga ya di router 2. Kita masuk ke router OSPF. Kita pakai OSPF-nya yang 13. Lalu kita ketikkan network 10, 10, 10.0. 1, 2, 3. Wildcard-nya 3, lalu areanya 0. Masukin juga networknya 120, 120, 120.0. Wildcard-nya 7.
network, kita tulis ulang 120, 120. Nah, di sini loading done itu artinya udah ya. Ini areanya ini, jalurnya. 120.0, wildcard-nya 000.7, lalu areanya 0, kita enter. Lalu kita lihat do show IP route. Nah, di sini ada O. Untuk O ini artinya OSPF. Ini udah masuk ya yang 100-100. Kita coba uji koneksi dengan cara kirim paket. Awal-awal pilot, kita coba lagi. Udah successful. Begitu ya untuk konfigurasi topologi OSPF 2 router. Di sini saya sudah menambahkan satu router dan satu PC. Kita konfigurasi lagi. Oke, kita konfigurasi. Kita mulai dari router 2-nya. Kita masuk pada interface gig0/2. Lalu kita masukin IP address-nya 20.20.20.1, 255, 255, 255, 252, enter. Kita masuk pada router 3, kita masukin IP address-nya 20, kita masuk pada interface gig rank 0/0 sampai 2, lalu no shoot. Masuk pada interface gig 0/0, kita masukin IP address-nya 20.20.20.2, 255, 255, 255, 252. Masuk pada interface gig 0/1. IP address-nya 140, 140, 140.1, 255, 255, 255, 248, enter. Lalu kita isi IP komputer 3, 140, 140, 140.2, 255, 248. 140, 140, 140.1. Lanjut, kita akan konfigurasi IP address-nya, router OSPF-nya. Kita masuk pada router 2. Lalu di sini kita ketikkan router OSPF 13. Networknya 20, 20, 20.0, wildcard-nya 0.0.0, 3, areanya 0. Lalu konfigurasi juga di router 3. Router OSPF 14. Lalu masukkan networknya 20, 20, 20.0, wildcard-nya 3, area 0. Lalu masukin juga networknya 140, 140, 140.0, wildcard-nya 7, area 0. Lalu kita lihat do show IP route. Belum ada. Udah baru ada ya guys. Kita coba lihat lagi. Do show IP route. Di sini ada ya OSPF yang 1010, lalu yang 100 dan 120. Oke, kita coba uji koneksi, kita hapus. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi topologi 3 router OSPF. Di sini saya menambahkan satu router dan satu PC lagi. Kita konfigurasi dulu di router 3. Kita masuk pada interface gig0/2. Lalu masukin IP address-nya
30, 30, 30, titik 1, 255, 255, 255, 252. Konfigurasi juga di router 4. Conft interface ranking 0/0 sampai 1. Shoot. Lalu kita masuk pada interface di 0/0, masukin IP address 30, 30, 30, titik 2, 255, 255, 255, 252. Masuk pada interface gig 0/1, masukin IP address 150, 150, 150, titik 17, 255, 255, 255, 248. Dah, kita isi komputer 4-nya. IP komputer 4. 50, 50, 150, 18, 255, 248, 150, 150, 150, 17. Nah, lanjut kita konfigurasiin di router 3. Router OSPF 14. Lalu masukin network 30, 30, 30, titik 0. Wildcard-nya 00.3, area 0. Lanjut konfigurasi di router 4. Kita isi dulu router OSPF 15. Lalu kita masukin networknya 30, 30, 30, titik 0. Wildcard-nya 000.3, area 3, area 0. Kita masukin juga networknya CPC 150, 150, 150, titik 16. Wildcard-nya 7, area 0. Kita coba cek do show IP route. Belum masuk, mungkin karena masih lag. Kita coba cek dulu di router 3. Do show IP route. Ini yang 30-30 udah masuk ya. Yang 150 juga ini udah masuk. Oke, kita akan coba uji koneksi. Kita hapus dulu ini. PC 4 ke PC 3. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi 4 router OSPF. Di sini saya sudah menambahkan VLAN. Kita akan coba konfigurasi lagi. Kita masuk pada router, pada switch. Enable configuration terminal, lalu kita masuk pada interface FA0. Kita lihat FA01. Lalu kita terangkan. Lalu kita masuk pada interface gig 0/2. Nyalakan. Sudah. Kita bikin VLAN di sini. VLAN 70. Name VLAN 70. Interface FA0/2. Switch port akses plan 70. Lalu kita bikin VLAN 80. Name-nya VLAN 80.
Lalu kita masukin interface FA0/3. Switch port akses VLAN 80. Lanjut, kita bikin IP DHCP-nya di router. Kita masuk pada interface 0/2. Kita bikin subinterface dulu 70. Lalu encapsulation.1q70. Masukin IP address-nya 77.77.77.1. Maaf, 77.77.77.1. 255, 255, 255, 248. Lalu IP DHCP pool VLAN 70. Lalu masukin networknya 77.77.77.0, 255, 255, 255, 248. Lalu default gateway-nya 77.77.77.1. DNS-nya 88.8. Lanjut, kita bikin subinterface VLAN 80. .1q80. Masukin IP address-nya titik 1, 255, 255, 255, 248. Lalu masukin IP DHCP pool VLAN 80. Lalu masukin networknya lalu defaultnya tik 1. Lalu DNS-nya DNS 88.8. Oke, kita coba cek IP-nya udah masuk ke belum. Udah masuk ya. Cek pis satu lagi. Udah masuk. Lalu kita akan coba kirim pesan. Successful ya ini. Coba satu lagi. Salah. Successful juga. Begitu ya untuk konfigurasi topologi VLAN. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF multi-area dengan membagi dua area, satu area 0 dan area 1. Kita bagi dulu areanya. Dari sini, sini. Dari sini sampai VLAN. Ini untuk area 0. Ini untuk area 1. Lalu kita masukin networknya
30 wildcard-nya titik 3. Areanya kita ubah jadi 1. Lupa kita hapus dulu yang 30 titik. Kita hapus juga network-nya 150 titik 16, wildcard-nya 7, areanya 0. Kita ganti jadi network tuh. Yang bilang juga areanya diubah. Non-network kita copy aja biar gampang. Kita masukin networknya 77 titik 0, wildcard-nya 7, area 1. Kita non-network 888 titik 007, area 0. Network 880, wildcard-nya 7, areanya 1. Oke, nah itu berarti itu yang dinamakan OSPF interarea. Oke, kita coba cek do show IP root. Udah masuk gak IP-nya? Ini sudah masuk ya. Oke, kita coba uji koneksi dari PC 6 ke area 0. Successful ya. Begitu ya untuk konfigurasi OSPF interarea. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan teori tentang BGP. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, antar autonomous system atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, misal perusahaan ISP atau antar negara di internet. BGP akan menentukan rute terbaik antar AS, memastikan stabilitas dan efisien routing di internet global. BGP mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP atau Internet Service Protocol. BGP mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Di sini ada BGP itu ada 2. Yang pertama, eBGP atau External BGP antar AS yang berbeda. Yang kedua ada iBGP atau Internal BGP antar router AS yang sama. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan AS atau Autonomous System. IGP mengkonfigurasi AS yang satu jaringan atau satu area. Protokolnya IGRP dan OSPF. EGP menggabungkan beberapa autonomous system dan hanya memiliki satu protokolnya, yaitu BGP. AS itu adalah pengkodean nomor. Contohnya kayak gini. Misalnya di sini ini perusahaan Apple. Dia punya 100 router. Dia pakai pengkodean 20 ini. Nah, selanjutnya di sini ada perusahaan NASA. Dia punya 50 router dan menggunakan pengkodean 50. Selanjutnya di sini ada perusahaan Cisco yang punya 500 router dan menggunakan 500 pengkodeannya. Jika perusahaan Apple dan NASA ini berlangganan ke perusahaan Cisco dengan autonomous yang sama, itu dinamakan IGP.
Namun, jika area mereka berbeda-beda, itu menggunakan EGP. Selanjutnya kita akan coba lihat di sini contoh BGP-nya di Google. Kalian bisa buka Google Chrome-nya, lalu ketik BGP Network. Di sini PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan BGP-nya ini AS7713. Terus ada PT Internet Maju Abad Mini-Indo AS-nya 4571. Lalu kita lihat BGP Toolkit Home. Kita bisa melihat autonomous system kita. Di sini saya menggunakan autonomous-nya 55699. Di sini saya sudah membuat topologi 2 router dan 2 PC. Kita masuk pada router 1 dulu. Enable confi interface ranking sampai 1 no shoot. Masuk pada interface gig 0/0, masukin IP address-nya 11.11.11.1 255.255.255.252. Lalu interface gig 0/1, masukin IP-nya 192.168.255.254. Lanjut konfigurasi di switch router 2. Enable confi interface ranking 0/0 sampai 2 no shoot. Kita masuk pada interface gig 0/0, masukin IP address-nya 11.11.11.255.255.255.252. Lalu kita masuk pada interface gig 0/1, masukin IP address-nya 172. Kita lihat dulu. Satu lima empat 20.1.255.255.255.224. Lanjut kita akan konfigurasi router BGP-nya. Kita masuk pada router 1, lalu ketikkan router BGP. Itu tanda tanya. Nah, di sini ada yang namanya uRanKnit command. Di sini kita mengikuti AS-nya. Untuk di router 1 itu AS-nya 24. Lalu kita ketikkan neighbor. Neighbor itu adalah IP terdekatnya, IP atau IP tetangganya. Jadi di sini IP neighbor-nya 11.2. Lalu kita ketikkan tanda tanya lagi. Di sini ada remote access. Kita tulis remote AS. Remote AS-nya kita adalah 25. Lalu kita enter. Lalu kita masukin network-nya 11.11.0. Lalu kita tanda tanya subnet mask network. Kita tulis mask 255.255.255.252. Enter. Lalu kita masukin juga networknya si komputer 191.169.10.2 10.0. Masknya 255, 254, 224.
Lanjut di router 2. Kita isi IP PC-nya 91.169.10.2 254. Dua. Oke, selanjutnya kita akan coba uji koneksi dengan kirim paket. Awal-awal relate, kita coba lagi. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi BGP 2 router. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan satu router dan satu PC. Kita konfigurasikan dulu. Masuk pada router 2. Kita masuk pada interface Gignal/2, lalu kita masukkan IP address. Kita nyalain dulu kabelnya. Lalu kita masukin IP address 12.12.12.1.255.255.255.252. Lanjut di router 3. Enable config interface range Gignal/0 sampai 1 no shoot. Lalu IP address 12.12.12.2.255.255.255.252. Interface Gignal/0. Gignal/0. Masukin IP address-nya 12.12.12.2.255.255.255.252. Lalu interface Gignal/1, IP address-nya 22.1.2.1.255.255.255.254. Oke, lanjut kita akan konfigurasi BGP-nya. Masuk pada router 2, router BGP 25. Lalu kita masukin Neighbor 12.12.12.1. Remote aksesnya ini BGP-nya 26. Neighbor-nya 12.12.12.2. Remote akses 26. Lanjut kita konfigurasi di router 3. (12.12.12.1). Lalu remote-nya
2, 6. Lanjut kita masukin networknya. 12, 0, terus masnya 255, 255, 255, 252. Terus network 222, 22, 122, 0. 255, 255, 255, 225, 224. Kita cek. Do show IP route. Ini udah ada ya untuk BGP-nya. Lanjut, kita akan uji koneksi dengan kirim paket. Oh iya, kita isi dulu IP PC-nya. Kita coba. Successful. Begitu ya untuk konfigurasi BGP 3 router. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.